Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aan Afianto, NIM D041910 dari Prodi Penjas 4A. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil materi yang saya buat pada mata kuliah interaksi belajar mengajar. Pada hari ini, di sini saya menyampaikan materi tentang komponen-komponen dalam interaksi belajar mengajar. Sebelumnya, apa itu interaksi belajar mengajar? Interaksi akan selalu berkait dengan komunikasi, istilah komunikasi atau hubungan dalam proses komunikasi. Sedangkan belajar mengajar merupakan dua konsep yang tidak bisa dipisahkan dalam kegiatan pengajaran. Belajar mengacu kepada apa yang dilakukan oleh individu atau siswa, sedangkan mengajar mengacu kepada apa yang dilakukan oleh guru sebagai pemimpin belajar. Jadi dapat disimpulkan, interaksi proses belajar mengajar itu adalah suatu kegiatan timbal balik antara guru atau pengajar dan anak atau murid yang diajar yang berupa pesan melalui suatu media sehingga adanya hubungan yang bersifat edukatif, mendidik guna untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oke, di sini kita lihat contoh interaksi belajar mengajar. Gambar pertama, ada bu guru yang sedang mengajar murid-murid SD. Sedangkan gambar kedua, ada bapak guru yang sedang mempraktekkan. Ini suatu juga bentuk interaksi belajar mengajar. Komponen-komponen dalam interaksi belajar mengajar. Komponen yang utama yaitu tujuan. Tujuan merupakan suatu cita-cita yang ingin dicapai dari pelaksanaan pembelajaran. Tujuan ini dalam pendidikan dan pengajaran merupakan suatu cita-cita yang bernilai normatif, sebab dalam tujuan terdapat sejumlah nilai yang harus ditanamkan kepada peserta didik. Tujuan mempunyai jenjang dari yang luas atau umum ke khusus atau sempit. Semua tujuan itu berhubungan antara satu dengan yang lainnya dan tujuan di atasnya. Rosatiyah pada tahun 1989 berpendapat tujuan pengajaran merupakan deskripsi tentang penampilan perilaku atau kinerja peserta didik yang diharapkan setelah mempelajari bahan pelajaran tertentu. Komponen yang kedua yaitu bahan ajar. Bahan ajar atau materi pelajaran merupakan media untuk mencapai tujuan pengajaran. Bahan ajar ini merupakan materi yang terus berkembang secara dinamis seiring dengan kemajuan tuntutan perkembangan masyarakat. Bahan ajar yang diterima peserta didik harus mampu merespon setiap perubahan dan mengantisipasi setiap perkembangan yang akan terjadi di masa depan. Ada dua pendapat mengenai komponen ini. Yang pertama menurut Suharsimi pada tahun 1990. Bahan ajar merupakan unsur inti yang ada di dalam kegiatan belajar mengajar. Karena memang bahan ajar tersebut yang diupayakan untuk dikuasai oleh peserta didik. Sedangkan menurut Maslow dalam Sudirman tahun 1988 berkeyakinan bahwa minat seseorang akan muncul bila sesuatu itu terkait dengan kebutuhannya. Komponen-komponen dalam interaksi belajar mengajar yang ketiga yaitu kegiatan belajar mengajar. Guru
dan peserta didik yang terlibat dalam sebuah interaksi dengan bahan ajar sebagai medianya. Interaksi dikatakan maksimal jika terjadi antara guru dengan semua peserta didik, antara peserta didik dengan guru, dengan bahan ajar dan media pembelajaran, bahkan peserta didik di dalam dirinya sendiri, tetapi harus dalam kerangka tujuan yang telah ditetapkan bersama. Sebaiknya guru memperhatikan perbedaan individual peserta didik, baik aspek biologis, intelektual maupun psikologis. Ketiga aspek ini diharapkan memberi informasi pada guru, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan secara optimal. Komponen dalam interaksi belajar mengajar selanjutnya yaitu metode. Apa itu metode? Metode merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Jamarah dan Surahman pada tahun 1991, mereka berdua mengemukakan 5 macam faktor yang mempengaruhi penggunaan metode mengajar. Yang pertama, tujuan dengan berbagai jenis dan fungsinya. Yang kedua, peserta didik dengan berbagai tingkat kematangannya. Yang ketiga, perbedaan individual peserta didik. Yang keempat, fasilitas bervariasi secara kualitas dan kuantitas. Yang kelima, kepribadian dan kompetensi guru yang berbeda-beda. Komponen selanjutnya yaitu alat bantu atau media pembelajaran. Di sini alat bantu pembelajaran mempunyai pengertian segala sesuatu yang dapat digunakan dalam rangka mencapai tujuan pengajaran. Dalam proses pengajaran, alat mempunyai fungsi sebagai pelengkap untuk mencapai tujuan. Itu merupakan pengertian alat bantu pembelajaran menurut Marimba pada 1991. Ada juga dari Dwyer pada tahun 1967 berpendapat bahwa belajar yang sempurna hanya dapat tercapai jika menggunakan bahan-bahan audiovisual yang mendekati realistis. Audiovisual mempunyai sifat sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan untuk meningkatkan persepsi. Yang kedua, kemampuan untuk meningkatkan pengertian. Yang ketiga, kemampuan untuk meningkatkan transfer pengetahuan. Yang keempat, kemampuan untuk memberikan penguatan atau pengetahuan yang dicapai. Yang kelima, kemampuan untuk meningkatkan keingatan. Komponen-komponen dalam interaksi belajar mengajar yang keenam yaitu sumber pelajaran. Sumber pelajaran adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat di mana bahan pengajaran bisa didapatkan. Nasution berpendapat sumber pelajaran dapat berasal dari masyarakat dan kebudayaan, perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan peserta didik. Rosetia pada tahun 1989 berpendapat bahwa sumber-sumber belajar meliputi pertama manusia, dan manusia itu seperti masyarakat, sekolah dan keluarga. Yang kedua, buku dapat didapatkan di perpustakaan. Yang ketiga, media massa, contohnya majalah, surat kabar, radio, TV dan lainnya. Yang keempat, lingkungan alam dan sosial. Yang kelima, alat pembelajaran, dan keenam, museum. Juga ada pendapat lain dari Sudirman pada tahun 1991. Beliau berpendapat bahwa sumber belajar meliputi manusia,
bahan atau material, 3. Lingkungan, 4. Alat dan perlengkapan, 5. Aktivitas atau pengalaman. Komponen-komponen dalam interaksi belajar mengajar yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi ini mempunyai pengertian kegiatan mengumpulkan data seluas-luasnya dan sedalam-dalamnya mengenai kapabilitas peserta didik guna mengetahui sebab akibat dan hasil belajar peserta didik guna mendorong atau mengembangkan kemampuan belajar mereka. Evaluasi memiliki tujuan. Yang pertama, mengumpulkan data-data yang membuktikan taraf kemajuan peserta didik dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Tujuan yang kedua dari evaluasi yaitu memungkinkan pendidik atau guru menilai aktivitas atau pengalaman belajar yang didapat peserta didik dalam pembelajaran. Yang terakhir, menilai metode mengajar yang dipergunakan. Itulah hasil PowerPoint yang saya sampaikan tentang komponen-komponen dalam interaksi belajar mengajar. Apabila selama penyampaian ada salah kata, saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.